Santri dan pesantren merupakan istilah yang akrab di kalangan umat Islam Indonesia. Para santri merupakan entitas pengkaji keilmuan Islam sekaligus penerus jalinan intelektual Islam Indonesia. Di balik keagungan predikat santri, terselip sejumlah fakta unik dan menarik di seputar kehidupan mereka. Selamat datang di channel Santriwati Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Ternyata, waktu para santri tidak habis hanya untuk mempelajari kitab kuning. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin masyarakat di luar pesantren tidak banyak mengetahui. Nah, mari kita bahas apa saja fakta-fakta menarik seputar santri dan dunia pesantren. Berikut adalah 10 ulasannya khusus untuk kalian semua. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kami selalu semangat memberikan info menarik kepada kalian semua. Para santri masak sendiri. Masak sendiri merupakan salah satu hal yang mendewasakan dalam dunia pesantren. Tempo dulu, ketika belum ada kompor, santri masak memakai kayu bakar. Ketika musim hujan tiba, tak jarang banyak hanger atau sandal jepit yang hilang. Kemana hilangnya? Ya jelas ke tungku untuk memasak. Namun, sekarang jarang santri yang masak sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, jika mencari santri memasak di dapur, silahkan cari pondok yang masih salaf. Makan selengser bersama. Inilah yang membuat apapun makanannya akan enak terasa. Santri yang memasak ketika sudah siap saji, makanan ditiriskan di lengser atau daun pisang, kemudian dimakan secara bersama-sama oleh 5-10 orang. Meski nasi dan sayur masih panas, para santri tak peduli untuk melahapnya. Soal tangan gosong atau lidah terbakar, itu soal nanti. Masalahnya, kalau tidak berani ambil resiko itu, dijamin tidak kenyang karena kalah dengan yang lain. Budaya antri. Antri mandi, antri ambil jatah makan, antri setoran hafalan, dan antri lain-lain. Terlebih, antri itu terjadi karena jumlah santrinya ribuan. Contoh misalnya, ketika pagi dan sore hari akan ada pemandangan menarik di kamar mandi. Satu kamar mandi bisa antre 3 orang. Jika tak sabar, yang antri akan menggedor-gedor pintu. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya buang hajat dengan pintu digedor-gedor. Hehe, bayangin aja. Terserang penyakit kulit. Penyakit kulit atau gatal-gatal, atau juga kerap disebut gudik, sudah sangat akrab bagi santri baru. Hal ini seakan menjadi ujian pertama bagi santri. Apakah nantinya ia akan betah tinggal di pesantren atau tidak? Saking parahnya, santri yang terkena penyakit ini kadang sampai tak bisa duduk atau sulit jalan. Mau dibawa ke rumah sakit, dokter tak jua sembuh-sembuh. Hanya waktu yang bisa menyembuhkannya, hingga badan kebal dan penyakit terasa bosan sendiri. Namun, itu dulu, pesantren sekarang sudah banyak memiliki air bersih dan sanitasi yang memadai. Tidur di lantai berbantal pakaian kotor. Dulu, tak ada ceritanya santri tidur di kasur. Tidurnya cukup merebahkan badan di lantai kamar, depan kamar, atau serambi masjid. Untuk bantal, pakaian kotor dikumpulkan, lalu dibungkus dengan sarung. Hal itu sudah lebih dari cukup untuk menghilangkan kantuk,
karena kesibukan ngaji pagi, siang, sampai malam. Berebut IN atau jajanan sudah menjadi tradisi ketika ada santri baru atau menerima paket kiriman orang tua atau sehabis pulang selalu membawa aneka jajanan. Ketika si santri datang diantar orang tua, seluruh anggota kamar akan bersikap dewasa dan melayani tamu dengan penuh penghormatan seperti anjuran baginda Nabi. Namun, sejurus kemudian ketika para tamu orang tua atau wali santri itu pulang, akan segera terjadi kegaduhan berebut jajanan. Ini suatu tradisi yang lazim terjadi di pesantren-pesantren salaf. Meski latar belakang santri adalah seorang yang mampu, berebut IN atau jajanan ini menjadi suatu hal yang menarik dan menyenangkan. Mayoran. Istilah mayoran dewasa ini jarang terdengar. Ini adalah manifestasi kekompakan atau rasa syukur santri setelah mengkhatamkan kitab. Biasanya ada pengurus kelas yang menariki iuran, lalu dibelikan daging. Daging merupakan barang mewah bagi santri yang dengan kultur pesantren salaf. Rata-rata menyuruh untuk hidup sederhana, riadoh, dan tirakat. Namun, sepertinya tradisi mayoran ini sekarang lekang oleh waktu karena makanan mewah sudah ada di mana-mana. Takziran atau hukuman. Pesantren dimanapun memiliki peraturan. Jika ada santri yang melanggar, ia akan dihukum sesuai bobot pelanggarannya. Ada yang diceburkan ke kolam atau sungai, dicukur gundul, atau dipajang di depan pesantren dengan mengalungkan papan bertuliskan kesalahannya. Ketika terjadi takziran ini, biasanya semua santri menonton dan menyoraki. Ini pelajaran sekaligus tes mental dan melatih tanggung jawab. Berebut mencium tangan kiai. Pesantren salaf mengajarkan santri untuk memuliakan ilmu dan ahlinya. Salah satu bentuk memuliakan tersebut adalah bersalaman dan mencium tangan kiai. Ini terjadi di semua pesantren-pesantren salaf. Selain itu, bersalaman dan mencium tangan kiai adalah sebuah upaya ngalap berkah agar mendapat ridho dari sang kiai. Tirakat. Terakhir adalah tirakat. Para santri biasanya meminta ijazah kepada kiai akan amalan-amalan tertentu seperti ngerowot atau tidak makan nasi, puasa, sholat jamaah, manakib, mujahadah, dan lain-lain. Amalan tersebut merupakan metode salafiyah yang menjadi perekat masuknya ilmu ke hati. Jadi, jangan heran kalau ada santri yang makannya nasi aking. Karena itu, ia sedang menjalankan misi spiritual. Bahkan, di pesantren tertentu, banyak santri yang mengamalkan ilmu kanuragan sehingga tak mempan bacok. Demikianlah 10 fakta menarik tentang santri di pesantren yang dapat kami rangkum. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar Anda di bawah, siapa tahu masih banyak fakta unik lain yang belum bisa kami rangkum. Semoga ke depan para santri terus dapat berkiprah membangun masyarakat, negara, dan bangsa dalam domain agama Islam yang rahmatan lil alamin.